Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sangat semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Iya, terpantau sangat sehat dari semangatnya ya. Oke, sebelum itu silakan ketua kelas memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Silakan ketua kelas. Baik, Bu. Baik, teman-teman sekalian, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas, kepada Budi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan cek absensi kehadiran ya. Budi, Hadir, Bu. hadir. Putri, Hadir, Bu. Asna, Hadir, Bu. oke. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kemarin, yaitu karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Ayo coba kita refresh lagi ingatannya. NKRI apa? Kepanjangan dari NKRI. Ayo, Bu. Oke, Putri silakan. Kepanjangan NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bu. Oke, mantap. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai peran penting daerah dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Di mana di situ ada masih kedaerahan seperti Sumatera Nenbon, Jong Java, segala macam yang masih kedaerahan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait peran daerah dalam kerangka NKRI, bukan lagi perjuangan. Artinya kita maju ke masa setelah kemerdekaan. Oke. Ada yang tahu kebangkitan nasional itu jatuh pada tanggal berapa? Ayo. Saya, Bu. Wah, boleh. Silakan Budi. Kalau saya nggak salah 20 Mei, Bu. Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Budi. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai seperti yang Ibu katakan tadi terkait peran daerah dalam mempertahankan NKRI saat ini. Nah, untuk melengkapi pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran untuk kalian agar lebih mudah dipahami dan kalian juga lebih tertarik agar tidak bosan saja ya. Oke, nanti Ibu tunjukkan. Silakan untuk menyimak, memahami dan mencatat apa yang disampaikan dalam video pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas kembali materi terakhir kita di bab 6, yaitu materi pada bab ini berjudul karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai ada yang harus kalian siapkan terlebih dahulu, yaitu buku dan pena agar materi yang Ibu sampaikan dalam video pembelajaran ini tidak terbuang sia-sia. Oke. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi awal pada bab 6 ini. Hari ini kita akan melanjutkannya. Oke. Nah, sebelum memahami atau mendapatkan materi dari apa yang akan Ibu sampaikan ini, terlebih dahulu peserta didik semua harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu siswa dapat menunjukkan keterampilan mengamati tentang karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis video tentang peran daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Nah, materi pokok kita pada pertemuan kali ini ada 3. Untuk materi yang pertama, yaitu peran daerah dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Oke, pertama kita akan membahas mengenai peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, perlu kita ketahui bahwa kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang ke wilayah Indonesia yang bertujuan untuk melakukan penjajahan mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia di setiap daerah.
Nah, jadi dari hal ini kita mengetahui bahwa proses untuk memerdekakan Indonesia itu dilakukan oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Ya, jadi proses pembelaan atau pewujudan Indonesia ingin merdeka itu bukan dilakukan oleh satu daerah saja, melainkan seluruh daerah ikut berpartisipasi untuk membuat Indonesia ini agar merdeka. Nah, kita lihat di sini ada beberapa daerah dengan pahlawan nasionalnya masing-masing. Pahlawan nasional di sini yang menjadi komando di tingkat awal untuk proses perlawanan terhadap para penjajah pada saat itu. Nah, di Maluku ada Sultan Harun, kemudian di Aceh ada Cut Nyak dan Teku Umar dan lain-lain. Kemudian di Sumatera Utara ada Raja Sisingamangaraja 12. Kemudian di Kalimantan ada Pangeran Antasari, di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin. Nah, yang Ibu tautkan di media ini itu hanya beberapa contoh saja ya, dan masih banyak lagi yang ada di setiap daerah. Nah, dan setiap daerah itu tentunya mempunyai lebih dari satu pahlawan. Oke, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu peran daerah dalam kerangka NKRI. Kita lihat gambar yang ada di layar. Nah, ini gambar tambang emas yang ada di Pulau Papua. Gambar ini mewakili sebagian kecil kekayaan dan keindahan alam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya berdasarkan pasal tersebut, makna kata dikuasai ini artinya negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi, kekuasaan ini dimaksud agar kemakmuran rakyat tercapai. Nah, rakyat yang di sini yaitu seluruh lapisan rakyat. Artinya untuk seluruh rakyat, bukan beberapa golongan atau beberapa orang saja. Oke, next kita ke materi yang terakhir, yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana sih cara kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Yang mana NKRI ini merupakan salah satu perjuangan, bentuk perjuangan, hasil perjuangan dari para pahlawan yang sudah berjuang begitu hebat. Nah, ini menjadi PR kita. Oke, cara mempertahankannya, jadi kelahiran bangsa Indonesia itu sendiri ditandai dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan, yakni tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian, cara mempertahankan NKRI itu sendiri bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menjauhi sikap etnosentrisme. Nah, apa sih sikap etnosentrisme ini? Sikap etnosentrisme ini merupakan sebuah sikap yang menganggap bahwa budaya daerahnya yang paling tinggi dan cenderung merendahkan daerah lain. Padahal setiap daerah itu semuanya memiliki keindahan dan keunikan masing-masing. Kemudian yang kedua, meningkatkan upaya bela negara. Bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan upaya bela negara ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu seluk-beluk negara Indonesia. Kita harus tahu keunikan negara Indonesia. Kita harus tahu kekayaan negara Indonesia. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa dibodohi bangsa lain. Karena sekarang penjajahan tidak lagi dengan senjata, tapi penjajahan di zaman global ini masuk melalui pemikiran dan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan upaya bela negara ini yaitu dengan belajar PPKN. Nah, oke, sekian materi pada hari ini.
Jangan lupa untuk terus belajar dan diulang lagi materinya supaya wawasan kalian semakin luas dan bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan nanti dengan baik. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah menyimak, sudah mencatat? Ada yang belum mencatat? Sudah, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih abu-abu, masih belum jelas? Bentar ya, Bu. Oke, silakan. Jadi saya agak bingung. Jadi misalkan karakteristik daerah tuh contohnya kayak gimana, Bu? Tadi kan Ibu bilang karakteristik daerah gitu kan, Bu. Ya. Nah, caranya kayak gimana itu, Bu? Boleh Bu contohnya? Oke, terima kasih kepada Budi. Oke, terkait pertanyaan dari Budi, nah ini akan melengkapi pembelajaran kita hari ini, akan menjadi tugas juga untuk kalian. Silakan dicatat tugasnya. Jadi Ibu jawab dulu pertanyaan dari Budi ya. Jadi Budi tadi menanyakan karakteristik daerah itu seperti apa sih? Nah, karakteristik itu berarti sesuatu yang unik, yang berbeda dari daerah satu dengan daerah lain. Dalam hal ini, kita balik lagi ke pertemuan kemarin seperti perjuangan kemerdekaan. Nah, itu beda-beda kan cara dari daerah tersebut dalam menyerang penjajah, dalam mengalahkan penjajah, itu berbeda-beda. Itu karakteristik daerah. Nah, tugas kalian hari ini adalah dicatat, menganalisis masalah dan memberikan contoh peran daerah tempat tinggal kalian masing-masing dalam kerangka NKRI. Sudah? Sudah, Bu. Oke, Ibu kasih contoh. Misalnya contoh karakteristik daerah, peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan itu ya, dalam kerangka NKRI. Misalnya Ibu dari Bangka. Nah, di Bangka sempat menjadi tempat persinggahan Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, singgahnya di mana? Di Pesanggerahan, tepatnya di Kota Muntok. Oke, itu contohnya. Nah, untuk kalian silakan dikerjakan tugasnya. Minggu depan dikumpulkan secara kolektif kepada Ibu ya, bisa dikumpulkan kolektif ke ketua kelasnya. Oke? Ya, Bu. Oke, Ibu rasa kalian sudah memahami dengan baik materi kita hari ini. Ibu akhiri kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.